Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung bulan Safar, yang mana maghrib ini sudah masuk di tanggal 27 Safar, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang istimewa. Kita akan berada di bulan yang mulia. Kemuliaan bulan ini disebabkan karena ada sosok insan yang mulia yang dilahirkan di bulan ini, yaitu di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi salah satu bulan yang mulia, dan kita umat Islam memuliakan bulan ini dikarenakan di bulan ini dilahirkan daripada tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaget kalau sudah masuk di bulan Rabiul Awal maka akan banyak kita mengadakan mawalid, peringatan maulid atau peringatan daripada mengetahui tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana di Palembang ini sudah ada tradisi, ada namanya Maulid Arba'in. Jadi tepat di tanggal 1 Rabiul Awal itu akan diadakan peringatan Maulid terus selama 40 malam. Katakan Maulid Arba'in karena selama 40 malam itu keliling mengadakan peringatan Maulid. Jadi ini peringatan Maulid merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaget heran, emang ada apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengadakan maulid? Ada. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an, banyak hadis-hadis Rasulullah yang mana menganjurkan kita untuk mengadakan peringatan maulid. Di Al-Qur'an mungkin ayat yang sering kita dengar, yang mungkin sebagian kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini Allah mengatakan sungguh telah ada fi rasulillah, laqad kana lakum, sungguh ada bagi diri kalian, bagi kita ini, sungguh ada untuk kita ini, bagi kita ini, fi rasulillah, di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Akan tetapi secara makna Allah Subhanahu wa taala sebenarnya merintahkan kita tirulah Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan sungguh ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang terbaik. Hakikatnya Allah merintahkan kita untuk meniru, meneladani, mencontoh Nabi Muhammad. Karena Allah ngomong dalam diri Nabi banyak atau ada suri tauladan. Jadi kita hakikatnya sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk meniru Nabi, untuk mengikuti Nabi, untuk mencontoh Nabi. Sehingga akhirnya akan ada yang bertanya, nah kalau kita nak contoh Nabi cak mana? Nabi lah dah katik lagi. Kalau nabinya ada, kita pacak ngelihat, pacak nyontoh. Sehingga karena kita tidak bisa lagi untuk mendapati Nabi, melihat Nabi, mencontoh Nabi secara langsung, maka kita berusaha untuk mencari tahu tentang Nabi, menggali riwayat kehidupan Nabi.
Dan untuk bisa mendapatkan itu, itulah akhirnya para ulama akhirnya membuat kitab-kitab maulid. Makanya yang dia baca maulid dan bisa memahami artinya akan paham bahwa dalam kitab-kitab maulid, baik itu maulid Barzanji, ada Syarafal Anam, ada maulid Habsi, Simtud Duror, ada sekarang maulid Dia Ulami, macam-macam maulid isinya menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari Rasulullah lahir sampai kehidupan Nabi, akhlak Nabi, lengkap di situ. Kita diperintahkan Allah untuk mencontoh Rasulullah, karena kata Allah dalam diri Nabi ada uswatun hasanah. Kita tidak bisa nak mencontoh langsung karena Nabi tidak kati. Maka maulid inilah yang kita jadikan perantara, yang kita jadikan objek kita untuk bisa mencontoh Nabi. Dalam setiap kitab maulid dijelaskan tentang kepribadian Nabi. Dalam setiap peringatan maulid diceritakan tentang kehidupan Nabi. Maka tidak ada salahnya peringatan maulid itu. Mungkin kan sebagian kita dengar ada yang mengatakan maulid bid'ah, ini tidak diajarkan Nabi, tidak contohkan Nabi. Ini hakikatnya kita berusaha untuk mengenal Nabi. Hakikatnya kita untuk mencari tahu kehidupan Nabi. Ketika kita sudah tahu, kita menjadikan contoh. Kita contoh kehidupan Nabi, kita tiru akhlak Nabi. Lah ini perintah dari Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sudah sering juga kita dengar hadis ini. Rasulullah mengatakan tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian sampai kalian mencintai aku, kata Nabi. Melebihi kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak kalian, dan wanasi ajmain, dan kepada seluruh manusia yang lainnya. Jadi di sini pun Rasulullah memerintahkan kita, kalau kita pengen iman kita sempurna, kita harus mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada apapun. Dan ini yang sudah dicontoh oleh para sahabat. Jadi kita jangan heran, ada apa wong bisa cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada keluarganya, lebih cinta kepada anaknya. Sudah ada contohnya sahabat. Tidak usah lagi nak ditanya hal ini. Sahabat itu cinta dengan Nabi melebihi apapun yang mereka punya. Keluarga mereka tinggalkan, anak-anak mereka berani tinggalkan demi Nabi. Bahkan harta mereka korbankan demi Nabi. Kenapa? Karena cinta. Jadi kecintaan kepada Nabi itu bisa kita tiru daripada para sahabat. Jadi jangan sampai ngomong, apakah mungkin ada wong cinta kepada Nabi melebihi kecintaan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya? Sudah sering kita dengar ceritanya. Sudah banyak kita dengar cerita kehidupan para sahabat yang mereka korbankan semuanya untuk Nabi. Bahkan nyawa mereka siap pertaruhkan untuk Nabi. Lah itu ya dikatakan Nabi yang sudah sempurna imannya. Nah kita berusaha untuk seperti itu. Berusaha juga untuk menyempurnakan keimanan kita. Berusaha mencintai Nabi melebihi apapun yang ada yang kita punya. Nah, tapi caranya cak mana? Ya belajar. Cari tahu dulu tentang Nabi. Kita tidak mungkin bisa cinta kalau tidak kenal. Mana kita tidak cinta dengan Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi. Makanya upaya kita biar bisa cinta, kenali dulu dengan Nabi. Cak mana kita nak kenal? Ya cari tahu kehidupannya. Makanya ini fungsi maulid, fungsi peringatan maulid. Kita berusaha untuk kenal Nabi. Yang mana ketika kita sudah kenal Nabi, kita sudah tahu bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana tingkah lakunya Nabi, bagaimana sikap Nabi, perbuatan Nabi, keseharian Nabi, sudah tahu kita semua, maka di situ akan ada rasa kenal. Sudah kenal, baru akan timbul rasa cinta. Maka ada pepatah istilah yang kita sering dengar, tak kenal maka tak sayang. Cak mana kita nak sayang dengan Nabi? Cak mana kita nak cinta dengan Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Ini penyakit umat Islam saat ini. Mereka ngaku umat Nabi tapi mereka tidak kenal dengan Nabi. Bahkan ditanya berapa anak Nabi, tidak tahu mereka. Banyak mereka tidak kenal tentang hal-hal yang mendasar tentang Nabi Muhammad, apalagi yang tentang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang mendasar itu kadang banyak tidak tahu kita ini. Oleh karena itu ini fungsinya peringatan Maulid. Peringatan Maulid. Maulid fungsinya apa? Ini upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah, upaya kita untuk melaksanakan perintah Nabi. Kita mengadakan maulid karena perintah Allah, kita disuruh untuk mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah, kata Allah. Kita mengadakan maulid untuk melaksanakan ucapan Nabi yang kata Nabi, tidak sempurna keimanan kalian kalau tidak mencintai aku, kata Nabi. Nah kita mengadakan maulid berarti perintah Allah dan perintah Nabi. Di mana salahnya?
Di mana salahnya kita mengadakan maulid? Namanya peringatan. Kita nginget tentang Nabi. Nginget cak mana kehidupan Nabi, cak mana akhlaknya Nabi, cak mana perjuangan Nabi untuk tadi menyebarkan agama ini, yang beliau mengorbankan semuanya. Cak mana perjuangan para sahabat Nabi yang membantu dakwahnya Nabi. Ini yang kita ingat. Biar ada rasa rindu gitu, biar ada rasa kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bulan Rabiul Awal kesempatan kita untuk bisa mengenal lebih dekat Nabi Muhammad, untuk bisa mengenal lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Karena kalau setiap maulid pasti nak kita acara maulid di manapun, di masjid, di musola, pasti yang ceramah tentang Nabi, yang dibahas tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Tujuan kita biar kenal. Ketika kita sudah kenal, kita tahu bagaimana keseharian Nabi, bisa kita tiru. Bagaimana ibadah Nabi, bisa kita contoh. Meskipun kita tidak mungkin bisa 100% nyontoh ibadahnya Nabi karena sempurnanya ibadah Nabi, minimal kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit tentang kehidupan Nabi, tentang ibadah Nabi, tentang akhlak Nabi. Maka ini yang penting. Ya, kalau kita tadi maulid tak galak, maulid dikatakan bid'ah, lalu kapan kita nak belajar tentang Nabi? Apalagi wong awam yang jarang majelis, yang jarang hadir pengajian, di mana dia nak kenal Nabi? Kecuali mungkin di peringatan momen-momen tersebut, di momen-momen peringatan maulid yang mungkin tidak pernah ke masjid, ke musola, waktu ada maulid dia datang, jadilah gitu. Bisa dengar cerita Nabi di situ. Mungkin hari-hari tidak pernah hadir pengajian, tidak pernah hadir majelis, tidak pernah dengar cerita tentang Nabi, tidak pernah belajar tentang sirah Nabi, tapi ketika dia hadir peringatan maulid yang mungkin diadakan cuma setahun sekali di masjid, di musola dekat rumahnya, dia bisa kenal dengan Nabi. Bisa jadi dengan cerita yang dia dengarkan tadi, akhlak membuat dia dapat hidayah, bisa berubah, bisa lebih bagus ibadahnya, lebih meningkat ibadahnya. Lah kan ini baik. Lah ini upaya kita gitu. Jadi ini bulan Maulid kesempatan kita untuk kita bisa kenal lebih dengan Nabi Muhammad, lebih kenal dekat, lebih kenal, lebih tahu tentang banyak kehidupan Nabi Muhammad. Maka ini jangan lewatkan momentum-momentum kaget di bulan Rabiul Awal, yang mana mungkin banyak peringatan Maulid. Terlebih kata tadi di Palembang itu ada Maulid Arba'in setiap malam keliling. InsyaAllah kalau kita bisa hadir tiap malam, ikut. Kenapa? Setiap malam pasti akan ada mau'izah, akan ada ceramah, akan ada tadi penjelasan tentang bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Di situ kita kenal. Ya, kalau selama 40 malam kita ikut, insyaAllah 40 malam kita dapat ilmu tentang Nabi Muhammad. Ya. Tashwiqan lisami'in. Ya, jadi cerita Nabi itu adalah penggembira, ya, perindu bagi orang yang sering dengar. Kalau orang sering dengar tentang Nabi, lama-lama dia rindu dengan Rasulullah. Ya, kenapa? Yang diceritakan pasti kebaikan-kebaikan, karena Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang sudah sempurna seluruhnya. Maka orang yang setiap hari mendengar cerita Nabi, mendengar biografi Nabi, mendengar kehidupan Nabi, maka dia lama-lama akan ada tashwiq, ada rasa syauq, rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Rindu, di dunia dia pengen ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah. Ketika sudah rindu seperti itu, orang yang rindu akan dia, Allah, kapan aku bisa ziarah ke makam Nabi? Kenapa? Ada rindu, tashwiq. Ketika orang sudah tadi rindu, ini yang sudah luar biasa, mempunyai kerinduan kepada Rasulullah. Di dunia minimal dia pacak ziarah ke makam Nabi. Di akhirat dia berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan ini yang menjadi ghayah, puncak kebahagiaan di surganya Allah. Di surga itu tidak nikmat ketika kita tidak bisa bersama Rasulullah, tapi kenikmatan itu ketika kita di surga bersama Rasulullah SAW. Dan ini para sahabat seperti itu. Mereka berusaha untuk berjuang. Kenapa? Karena mereka ingin bersama Rasulullah, ingin terus dekat dengan Rasulullah. Makanya mereka siap hijrah. Rasulullah pindah ke kota Madinah, mereka ikut. Kenapa? Mereka tidak pengen jauh dari Nabi. Mereka tinggal karena yang mereka punya. Keluarga mereka yang tidak ikut hijrah, tinggal. Mereka punya usaha yang tidak pacak dibawa, mereka punya harta yang tidak pacak dibawa, tinggal. Untuk apa? Bisa dekat dengan Nabi. Ini kerinduan yang luar biasa, sampai berkorban dan berusaha tidak pengen jauh dari Nabi. Mungkin kita sering dengar riwayat sahabat Thauban, seorang sahabat bernama Thauban, 3 hari tidak ketemu Nabi. Akhirnya apa? Ketika bertemu Nabi kelihatan pucat. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Thauban, kenapa kau pucat seperti ini?
Akhirnya Sauban cerita, ya Rasulullah, 3 hari ini aku tidak ketemu engkau. Selama 3 hari aku tidak ketemu engkau, aku nih akhirnya khawatir. Kenapa? Bayangkan aku 3 hari tidak ketemu engkau, tidak kuat aku rasanya. Tidak kuat. Bayangkan kaget cak mana kaget di akhirat. Apakah aku nih masih kaget bisa berjumpa engkau? Apakah aku pasti masuk surga? Seandainya aku masuk surga, ya belum tentu aku bisa surganya sederajat dengan engkau. Engkau fil firdausil a'la, kau pasti akan berada di tingkatan surga yang paling tinggi, sedangkan aku belum tentu bisa kaget di surga bisa melihat engkau. Ini bayangkan seorang sahabat sudah berpikirnya ke sana, gitu. Berpikirnya ke sana, cak mana kaget di akhirat, takut tidak bersama Rasulullah, yang padahal dia hidupnya bersama Rasulullah, hari-harinya bersama Rasulullah. 3 hari tidak ketemu Rasulullah, pucat dia. Kenapa? Ngerasa susah hatinya loh. Cak mana kaget kalau di hari kiamat? Ketika di hari kiamat kaget aku tidak ketemu Rasulullah, cak mana? Ini para sahabat yang sudah tasywiq, punya kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah. Yang mereka tidak mau jauh dari Nabi. Yang mereka kalau sudah jauh dari Nabi, tidak ketemu Nabi, gelisah hati mereka, susah hati mereka. Kenapa? Karena sudah punya rasa rindu tadi, pengen terus ketemu. Kalau ketemu tuh sudah senang. Ini para sahabat. Dan ini yang harus kita juga sama upayakan, berusaha untuk tadi menanamkan, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Karena hal inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebenarnya kisah Sauban tadi, akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Sauban, ketahuilah, almar'u ma'an ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak akan dikumpulkan seseorang itu bersama yang dicintainya. Kalau kita benar-benar cinta dengan Nabi, kita bisa bersama Nabi kayak. Jadi ini kunci, ini momentum bulan Maulid, kesempatan kita untuk bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kesempatan kita untuk lebih mengenal siapa itu Rasulullah, mengenal kepribadian Rasulullah, mengenal kehidupan Rasulullah. Kalau sudah kenal, insya Allah pasti kita akan cinta. Kalau sudah akan cinta, timbul rasa rindu tadi. Rindu yang pertama ya hakikatnya kita rindu pengen berziarah ke makam Nabi. Itu rindu. Kemudian di akhirat kita berharap syafaat Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kalau kita tidak bercinta? Kuncinya almar'u man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan para orang-orang soleh, cinta kepada Rasulullah, maka pasti kita akan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Oleh karena itu ini momentum bulan Maulid. Bulan yang mana tinggal berapa hari lagi, maka siapkan diri kita, siapkan daripada batin kita, rohani kita untuk menyambut bulan Maulid ini, untuk kita benar-benar bisa menyiapkan semuanya, menyiapkan momentum bulan Maulid ini untuk kita benar-benar mengambil kesempatan ini. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini, kesempatan untuk kita bisa kenal lebih banyak, kenal lebih dekat, kenal lebih dalam tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya, kita ditambahkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita berharap agar dengan kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah, kelak kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah, bisa berjumpa Rasulullah SAW dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Masih kita membahas tentang kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, masih dengan tema Kamalu ilmihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan daripada ilmunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin dikatakan bahwasanya Rasulullah itu diberikan ilmu-ilmu yang bahkan dari Rasulullah diperlihatkan tentang surga dan neraka, mana diperlihatkan kepada Nabi min duna hadzal haid, tanpa ada penghalang sekalipun. Jadi Rasulullah bisa melihat, ditampakkan oleh Allah daripada tentang surga dan neraka. Ini adalah salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa min sa'atihi ulumi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, dan daripada keluasan ilmu Nabi SAW dikatakan attala'ahu Allahu alaihi min katsirin minal mughayyabat. Sungguhnya daripada keluasan Nabi juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad banyak daripada mughayyabat, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang mungkin tadi
Gaib ini ya yang tidak bisa ditampak secara kasat mata tapi bisa diketahui oleh Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Dikatakan dalam surat Al-Jin ayat 26-27, alimul ghaibi, Allah, dialah Allah zat yang maha mengetahui segala hal-hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi, maka Allah tidak akan menampakkan, memperlihatkan tentang perkara-perkara yang gaib tadi ala ahadan kepada seseorang pun. Jadi Allah tidak akan menampakkan perkara-perkara yang gaib kepada seseorang pun illa, kecuali ada pengecualian. Jadi perkara-perkara gaib ini, perkara-perkara di hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu tidak Allah tampakkan. Perkara tadi illa, kecuali ada pengecualian, manirtado, kepada orang-orang yang Allah ridai, min rasulin, daripada para rasul. Jadi Nabi Muhammad, jadi ketika kita dengar Rasulullah diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, itu suatu yang terjadi, benar saja. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, perkara gaib itu tidak diperlihatkan kepada seseorang pun kecuali kepada para rasul. Jadi para nabi diperlihatkan oleh Allah. Pengecualian, kita yang bukan rasul, yang bukan nabi tidak baca ngelihat, tapi para rasul diberikan oleh Allah. Ini dalilnya, jelas Allah yang ngomong illa manirtada min rasulin, kecuali orang-orang yang diridai Allah daripada para rasul. Jadi Rasulullah seperti itu, ditampakkan perkara-perkara gaib yang mungkin tidak bisa kita manusia biasa untuk melihatnya, tapi Rasulullah diperlihatkan. Dan banyak ini terjadi, banyak riwayat-riwayatnya. Bahkan diceritakan dalam perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itu seperti itu. Rasulullah SAW tidak ikut turun di perang Mu'tah. Akan tapi Rasulullah memerintahkan para sahabat, dan Rasulullah memimpin, memilih pimpinan perang. Yang dipilih Rasulullah itu yang pertama, yaitu dikatakan di sini an Abdullah bin Umar, dari hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, amara Rasulullah SAW fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Jadi ketika di perang Mu'tah, Rasulullah itu memerintahkan menjadi pimpinan perang yang bernama Zaid bin Harithah. Faqala Rasulullah, akhirnya setelah itu Rasulullah menyuruh Zaid bin Harithah untuk memimpin perang di perang Mu'tah, jadi pimpinan perang. Kemudian Rasulullah berkata apa? In kutila Zaidun, ketika Zaid bin Harithah terbunuh, kata Rasulullah, fa Ja'far, maka yang menjadi pimpinan perang, yang akhirnya menjadi pimpinan perang, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah ngomong, kaget jadi pemimpin perang Mu'tah ini Zaid bin Harithah. Kalau di pertengahan perang Zaid bin Harithah meninggal, wafat, terbunuh, maka yang jadi pimpinan perang ditunjuk Nabi langsung Ja'far. Wa in kutila Ja'far, dan ketika di situ pun Ja'far terbunuh, fa Abdullah bin Rawaha, maka yang menjadi pimpinan perang adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi sudah dipilih Nabi. Rasulullah sebelum perang Mu'tah, kata Rasulullah, ini tadi dari ilmu Nabi ini, karena Nabi paham gitu. Ilmu Nabi tahu bahwa ini bakal terjadi. Bahwasanya kata Nabi yang menjadi pimpinan perang Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, yang jadi pimpinan perang Ja'far bin Abi Thalib. Kalau terbunuh juga Ja'far, maka Pak Abdullah bin Rawaha. Sehingga akhirnya benar, terjadi peperangan itu. Perang yang pertama memimpin adalah Zaid bin Harithah. Ketika perang terjadi, perang sudah mulai peperangan, benar Zaid bin Harithah itu terbunuh, terpanah, penuh dengan panah badannya, syahid. Kemudian sudah dipesankan Rasulullah, kalau sudah mati Zaid bin Harithah terbunuh, maka yang jadi pimpinan perang, maka komandonya dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Benar, Ja'far juga mulai memimpin pasukan kaum muslimin, dan di situ pun Ja'far awal apa? Tangannya beliau memegang royah. Jadi pimpinan perang itu memegang bendera, royah itu memegang bendera, sehingga akhirnya di situ Ja'far tangannya terpotong sebelah kanan. Kemudian bendera tadi langsung diambil di tangan kiri Ja'far. Kemudian ketika itu pun tangan kiri Ja'far terpotong. Tetap bendera itu dipegang dengan sisa tangan yang ada, sampai akhirnya Ja'far itu terbunuh. Itu. Dan ketika terbunuh itu Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib fil jannah za janahaini yatiru haitsu syaa. Karena tadi tangannya terpotong dalam perang Mu'tah ini, Rasulullah mengatakan Ja'far bin Abi Thalib fil jannah, kaget. Ja'far itu di surga kaget, za janahain, dia punya dua sayap. Yatiru masya, yang mana dia kaget di surga bisa terbang sesuka hatinya. Kenapa? Tangannya terpotong diganti oleh Allah dengan dua sayap. Nah, ini semuanya akan terjadi ketika semua ini dalam peperangan tadi itu diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak ikut.
Rasulullah tidak ikut perang, Rasulullah ada di Madinah, akan tetapi semua kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Diketahui oleh Nabi. Jadi ini bagaimana tadi Rasulullah diberikan oleh Allah tadi ilmu-ilmu yang gaib, perkara-perkara yang gaib yang tidak tampak tapi Rasulullah tahu. Maka dikatakan seperti itu. Ketika terjadi peperangan, ketika Zaid bin Harisah terbunuh, Rasulullah menceritakan ini Zaid bin Harisah sudah terbunuh. Kemudian Ja'far terbunuh, ceritakan oleh Rasulullah. Dalam hadis Bukhari ini jelas. Dikatakan seperti itu. Hadatsana Ahmad bin Waqid, hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Humaid bin Hilal an Anas radhiyallahu an. Ini sahabat Anas mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawhah linnas. Bahwa Nabi di kota Madinah sudah apa? Nabi sudah menceritakan, mengabarkan tentang kematian Zaid bin Harisah, kematian Ja'far dan kematian Abdullah bin Rawhah kepada manusia yang ada tidak ikut perang. Karena waktu itu Nabi dan beberapa sahabat tidak ikut turun di perang Mu'tah. Tapi Rasulullah sudah ngasih tahu, ngasih kabar tentang kematian 3 orang ini, 3 sahabat ini. Qabla an ya'tiyahum khabarum, sebelum datang kabar ini, perang masih terjadi, Rasulullah sudah tahu bahwasanya Zaid bin Harisah sudah syahid, Ja'far Abu Talib sudah syahid, Abdullah bin Rawhah sudah syahid. Sebelum datang kabar mereka, faqala, maka Nabi menceritakan berkata, akhadha rayah Zaid, ketika wafatnya Zaid bin Harisah akhirnya dipegang Zaid, fa'usib, kemudian Zaid itu meninggal. Summa akhadha Ja'far, kemudian rayah itu, bendera itu dipegang oleh Ja'far, wa fa'usib, maka Ja'far pun syahid. Summa akhadha ibn Rawhah, kemudian bendera tadi, pimpinan perang tadi dipegang Abdullah bin Rawhah, fa'usib, dan Abdullah bin Rawhah juga meninggal. Ini Rasulullah menceritakan di depan para sahabat yang tidak ikut perang. Jadi sahabat ini dengar cerita langsung dari Nabi, seakan-akan mereka langsung lihat, nyaksikan, padahal Rasulullah cuma cerita. Rasulullah tidak ikut, peperangan masih terjadi. Kenapa Allah berikan tadi ilmu-ilmu yang tadi mughayyabat, perkara-perkara yang gaib yang bisa tampakkan, Rasulullah bisa melihat, seakan-akan Rasulullah itu nonton peperangan itu. Seperti itu. Kemudian dikatakan wa ainahu tadrikon, kedua mata Nabi menangis ketika sahabat syahid. Kemudian hatta akhadha sayfun min suyufillah hatta fatallah alaihim, sehingga akan Rasulullah menceritakan dan pimpinan perang akhirnya dipegang oleh Khalid bin Walid, yang dikatakan Rasulullah sayfun min sayfillah, seorang ahli pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Summa fatallah alaihim, kemudian ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka kaum muslimin menang dalam perang Mu'tah ini. Rasulullah tidak ikut, tapi Rasulullah menceritakan keadaan perang di Mu'tah. Kenapa? Ini tadi Allah memberikan ilmu-ilmu gaib, perkara-perkara gaib kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang cerita-cerita bagaimana Rasulullah ini mengetahui perkara-perkara gaib, dan ini tadi khusus ya untuk orang-orang pilihan dari Allah, yaitu untuk para Rasul, kepada para Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.